Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal bensin ya. Jadi bensin itu penulis pernah ditanyai, Mas, saya bensinnya pakai Pertalite kok lidik ya, padahal pakai sel reguler, pakai Vivo 90, dua-duanya sama-sama oktan 90, nggak masalah ya. Tapi kalau pakai Pertalite kok ngelidik. Nggak cuma semacam itu saja, ada juga yang misalnya testimoninya, saya pakai Pertamax nggak enak ya, pakai sel super, pakai BP 92, pakai Vivo 92 kok lebih oke ya. Walau mungkin juga ada yang membingungkan juga, pakai Pertalite kok lebih enak ya daripada pakai Pertamax. Kok bisa seperti itu ya? Kadang orang-orang yang ngomong begini itu dihujat ya, terutama yang ngomong Pertalite lebih enak. Kan aneh ya, Pertalite kok lebih enak dari Pertamax. Sebenarnya kita itu soal bensin. Kalau soal bensin Pertamina kita tuh perlu waspada ya, karena di bensin Pertamina itu kualitas bensinnya antara SPBU itu bisa beda-beda. Zaman harga belum naik ya, zaman dulu sekali lah, zaman Pertamax Plus masih ada, Pertamax Plus 95, belum ada Pertamax Turbo. Di zaman itu pun yang namanya bensin itu beda SPBU, beda satu. Dua, setelah harga naik bedanya jadi makin ekstrim. Dan bukan hanya antara Pertalite-nya saja, bahkan lawan Pertamax pun juga jadi beda. Ya perlu diketahui bahwa rasanya ya Pertamina itu tidak bisa buat bensin 100% ya, untuk suplai lokal. Jadi kemampuan Pertamina untuk produksi bensin itu terbatas sekali. Bahkan dulu mungkin cuma 10% ya, entah sekarang berapa. Tapi mengingat ada kabar bahwa Pertalite mau dihapus, kayaknya ya kapasitas pembuatan bensin juga tidak banyak dari Pertamina ini. Nah, ini yang membuat bahan bakar satu tempat dengan yang lain itu beda-beda. Ini terlihat jelas ketika ada kenaikan bahan bakar ekstrim itu ya, yang sampai 15.000 Pertamax. Saat itu ada kabar bahwa Pertalite pun harganya harusnya 17.000 atau berapa gitu ya. Pada saat harga naik itu, respon orang-orang terhadap Pertalite itu beda-beda. Ada yang ya wis normal-normal saja, ada yang kendaraannya jadi bermasalah. Contohnya busi jadi hitam ya, cepat sekali hitam. Terus kalau mobil jadi berebet, jadi nggak lancar, yang solusinya cuma bisa jadi lancar lagi kalau dikuras habis di servis total saluran bahan bakar, mulai dari tangki bensin sampai ke injektornya, itu semua harus dibersihkan total baru tuntas. Ada yang begitu, tapi ada juga kan yang enggak. Jadi yang begitu biasanya dari
daerah-daerah tertentu saja ya, kalau yang nggak salah di Jawa Tengah mungkin ya, atau bukan di kota besar. Yang di kota besarnya sendiri penulis nggak lihat ada keluhan seperti itu. Jadi yang mengeluh seperti itu biasanya adalah yang di daerah. Mungkin juga ada yang di luar Jawa juga, penulis nggak begitu tahu ya detail. Tapi jelas ada perbedaan. Dan ya menurut penulis itu terjadi sampai sekarang. Jadi ada yang tiap hari kebiasaannya adalah ganti-ganti bensin antara Pertamax, Pertalite, no problem. Itu ada. Tapi ada yang kalau ganti-ganti Pertalite, Pertamax, begitu pakai Pertamax jadi berebet. Ada ya. Pertalite normal saja, Pertamax jadi berebet. Ada juga yang begitu pakai Pertalite jadi berebet. Tapi kalau Pertalite berebet itu ya penyebabnya bisa beda lagi. Jadi ada banyak situasi di mana kualitas bahan bakar itu jadi beda antara daerah satu dengan daerah lain. Sama-sama Pertalite itu beda. Terus setelah harga turun, kemudian harga naik lagi, penulis menjadi salah satu orang yang merasakan Pertamax itu jadi nggak enak. Rasanya jadi kayak Pertalite, dan setelah pakai Pertalite kok malah rasanya lebih enak Pertalite gitu loh. Dan ini nggak ada hubungannya dengan mesin, karena penulis ingat betul ya, zaman dulu awal-awal ya, ketika premium masih dijual, Pertamax itu tarikannya enak. Saat itu penulis sudah bersumpah nggak bakalan pakai Pertalite. Namun ketika Pertamax harganya 15.000, Pertalite 10.000, ya wis lah, penulis nyerah. Penulis memilih untuk ya wis lah pakai Pertalite. Yang penulis rasakan pertama ketika pakai Pertalite itu adalah, wah, tenaganya ya jauh sekali. Tenaganya itu akselerasinya itu sekitar lebih dari 19 detik. Biasanya 18 detikan lah. 18 detikan, kadang 17 detik gitu ya kalau pas situasi mendukung. Tapi setelah pakai Pertalite itu jadi parah. Jadi 19 sampai 20 detik. Pakai penurunan performa ini kerasa sekali. Jadi hanya dengan ganti bensin performa itu terasa berubah drastis. Karena ya saat itu kebetulan penulis pakai oli yang cukup awet. Karena olinya awet, penulis jadi bisa merasakan nggak ada perubahan apa-apa, cuma berubah bensinnya, tapi kok tenaganya turun. Terus kemudian bensin jadi 12,5 Pertamax. Harga Pertamax jadi ya menurut penulis terjangkau lah. Mau rutin Pertamax lagi penulis. Tapi belum lama, baru beberapa bulan, terus penulis merasakan mendadak Pertamax itu gak enak. Pertamax yang biasanya sip ya, jadi wah kacau balau, kok jadi kayak pakai Pertalite gitu loh. Bensin Pertamax tapi kok rasanya kayak Pertalite. Apalagi kemudian ditandai dengan mesinnya nyendat-nyendat. Jadi sudah digaspol, kecepatan nggak mau lebih dari 60. Kalau lebih dari 60 nyendat, kayak lepas, kayak mati, kayak nggak nyala buzi nih. Wah, wis tahu seperti itu, wis penulis putuskan wis nggak bakalan pakai Pertamax. Dan ya faktanya penulis pakai Pertalite terusan, nggak mengalami lagi ya mesin istilahnya hesitation ya, bahasa Inggris
Indonesia ini bahasa Jawa ini apa itu ya, cuma bisa ngomong nyendal-nyendal ya, karena sudah digaspol tapi seakan-akan gasnya itu mendadak dimatikan, jadi mendadak off gitu ya, on off on off, padahal gasnya konsisten buka terus, tapi seperti ada off-nya. Hal yang sama penulis rasakan juga ketika penulis nyoba bensin Pertamax Green 95. Nah itu wis terusan itu, mulai dari tempat pom bensinnya sampai ke kantor begitu terus. Cuma akhirnya penulis ambil inisiatif, kebetulan di kantor ada minyak samin cap onta, penulis pakai, masukkan tangki cemplung, wis ternyata jadi normal lagi. Sembuh lah, opo sing garai, tapi sembuh pakai minyak samin cap onta. Nah, hikmah yang bisa diambil dari sini ya, sekarang ini bisa jadi ada di daerah ya, ada daerah di mana pertalite-nya masih lebih buruk dari yang lain. Pertalite-nya nggak sebagus yang penulis pakai sekarang. Ada pasti. Ini suara mesin halus. Ya tenaga malah sekarang banter loh ya, motor penulis. Akselerasinya 16 detikan ya, banter. Irit, ya termasuk irit. Realnya padahal termasuk sering macet-macet. Angka 41,4 lumayan. Dulu zamannya pakai Pertalite, penulis dapatnya angkanya 37. Pakai V-Power dapat 35. Pakai premium ya 37. Pakai Pertalite saat itu turun 36 ya. Nah, sekarang 41. Pernah juga 43. Dalam kondisi yang sama ya. Kalau tuh yang dulu-dulu paling bagus itu 38, wis bagus itu. Pas lagi karu-karuannya ya 34. Sekarang lumayan. Paling di 40, 43 gitu, paling rendahnya 40. Sangat luar biasa lah keadaan sekarang ini. Jadi kalau sekarang ya penulis masih takut coba Pertamax lagi. Takut pas ya nanti dapat yang nyendal-nyendal ya opo, nggak rugi. Harganya juga ya hampir 13.000, 12.900 ya sekarang. Penulis nggak merasa nggak ada alasan lah. Opo alasannya pakai Pertamax? Kalau tenaga meningkat lagi ya oke lah, layak dicoba. Tapi kalau ya nyendat-nyendat lagi masih tenaganya oke ya tetap aja ya penulis males. Karena ya kita simpulkan aja lah. Yang pertama adalah kualitas bensin sekarang itu tiap daerah beda-beda. Kita nggak bisa ngomong Pertamax itu paling bagus. Ada daerah yang Pertamaxnya busuk seperti yang penulis alami sekarang. Bukan sekarang sih ya, beberapa waktu yang lalu. Entah sekarang masih busuk atau tidak Pertamaxnya, tapi wis kapok. Tapi ya beberapa bro juga setuju bahwa Pertamax itu gak enak. Jadi kalau ada bro yang ngomong Pertalite enak, lebih enak dari Pertamax, ya bisa jadi di daerahnya itu dapat Pertalite yang oke, Pertamaxnya busuk. Kemudian ya yang lebih umum ya Pertamaxnya lebih baik daripada Pertalite. Entah Pertalite dan Pertamaxnya sama-sama busuknya atau sama-sama oke-nya. Kalau sama-sama oke ya harusnya Pertamaxnya sama seperti Pertamax zaman dulu, yaitu apa, mesin sip, tenaganya oke, dan ya gak bikin masalah. Tapi tentu ya mau yang manapun, mau yang Pertalite jelek, mau yang Pertalite bagus, Pertamax jelek, Pertamax bagus, tetap semua ada kelemahan kalau bensin Pertamina. Apa itu? Daya pembersihan yang kurang bagus. Jadi dibanding bensin Shell, bensin BP, AKR, bensin Vivo lah,
bensin Total, bensin Indomobil Station. Itu kelemahan utama dari bensin Pertamina adalah dari sisi pembersihan. Efek dari buruknya pembersihan ini adalah jadi muncul kerak, terutama di ruang bakar. Kerak di ruang bakar efeknya macam-macam, tapi efek yang paling penting, yang paling primer itu adalah membuat mesin jadi lebih panas, membuat mesin itu anunya meningkat, kebutuhan oktan meningkat. Ada yang ngomong, oh karena kompresi meningkat kebutuhan oktan meningkat. Ya mungkin itu juga, tapi yang penulis perhatikan itu adalah karena kerak ini ketika mesin menyala akan jadi bara api. Bara api ini membuat pre-ignition akan lebih mudah terjadi. Jadi bahan bakarnya jadi terpaksa butuh yang oktannya lebih tinggi. Kalau diterus-teruskan, maka yang terjadi adalah ngelitik. Nah, kalau orang terus ngomong pakai Pertalite ngelitik, pakai bensin lain tidak, pakai bensin merek lain tidak, nah itu penyebabnya adalah karena kerak itu tadi. Jadi karena pakai Pertalite itu keraknya banyak, butuh oktan tinggi, maka pakai Pertalite jadi ngelidik. Solusinya ya entah oktan bensinnya ditingkatkan atau pakai bensin yang pembersihannya baik. Begitu pakai bensin yang entah pembersihannya baik atau oktannya lebih tinggi, ya hilang ngelitiknya. Balik Pertalite lagi mungkin dalam waktu 50-60 km masih belum ngelidik, tapi setelah 500 km ya bakal jadi ngelidik lagi. Jadi itu ya jawabannya ya, mengapa kok pakai Pertalite bisa ngelidik. Ya sebenarnya Pertamax pun bisa jadi ngelidik kalau kebutuhan oktannya tinggi. Pakai Shell Super enggak, pakai BP92 enggak. Ya karena bensin Pertamina pembersihannya kurang. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.